Yang penting saya tidak jual diri, Iya, betul. saya tidak rugikan orang lain, saya tidak didengar kabar di kampung bahwa saya masuk kantor polisi gara-gara narkoba atau gara-gara merebut suami orang. Tenaga untuk apa kah? Ya tenaga lah. Perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang kalau baru mau menikah, lihat-lihat baik-baik kesentuh laki-laki. Karena apa ya, kita tidak pernah bisa prediksi pada saat kita pacaran sifatnya kayak begini, tiba-tiba pas sudah menikah sudah kayak asyik. Minum pun mabuk silakan, kalau memang masih wajar kalau habis minum kau pulang tidur it's okay, nggak apa-apa, malah enak kan kalau habis mabuk pulang tidur. Ya. Apa kabar Kian? Hai, Halo, baik. iya, kita terima kasih banyak Kian sudah mau datang di channel kami ya, mau collab ya. Yap. Jadi Kian ini kita enaknya panggil apa ini Kian? Panggil sayang kan? Panggil sayang. Wih, Kalau kalau itu boy saja yang panggil sayang. Boy sini ke boy. Yang malu-malu. Jangan lari-lari, Kak. Iya. Santai, Jadi Kak. Kian, Nggak bisa berapa saya kasih napas buatan. jadi memang kita dua ini grogi kita ini ketemu Kian ya. Sepertinya agresif nih. Kayaknya saya hiperaktif di. Iya kayaknya agresif ini Pak. Jadi kita kan baru ketemu Kian toh. Jadi yang kita pengen tanya nih, Kian ini sosok seperti apa yang sebenarnya kita ini pengen tahu dari Sosok Kian. yang apa nih, yang positif Sosok atau yang negatif? menakutkan atau yang bagaimana? Sosok yang menakutkan atau yang mendewasakan? Iya. Ya, siapa tahu bisa mendewasakan kita ya kita. Ya, boleh lah. Banyak Nanti belajar dari Kian. no? kontak person kan sudah ada sama kakaknya itu tadi. Jadi sebelumnya kita mau tanya Kian ini statusnya apa sekarang? Status apa dulu, Kak? Namanya? Status apa? Perkawinan. Ya, status begitu. Kalau bahasa-bahasa gaulnya itu sekarang orang bilangnya single mom. Single mom masih. Mama muda. Mama muda. Oh, iya. Jadi Kian ini anaknya sudah besar Kian. Sekarang usia anakku 2 tahun 4 bulan. Agustus kemarin beda 10 hari lahirnya sama saya. Tanggal lahirnya. Iya. Bulan sama tanggalnya sama, tahunnya yang beda. Berarti strong ini ya, strong mother. Haruslah kan, Iya, karena kan? kita Iya. sekarang kan hidup di zaman semuanya serba apa ya, harus bisa serba sendiri. Iya, Saya tidak mandiri ya. iya, tidak harus bergantung sama orang lain. Iya, sama laki-laki. Selain sama Allah Subhanahu wa taala, sama siapa lagi kita harus Iya, bergantung. betul. Asik. Terus kan itu kan yang begitu itu kenapa sih, maksudnya kan Kian masih muda ya kan, tapi tiba-tiba memutuskan untuk berpisah gitu, kenapa sih? Sebenarnya kalau lebih signifikan sih mungkin saya tidak bisa bilang itu, Kak. Tapi yang jelasnya kalau untuk versi saya tidak mungkin ambil keputusan yang fatal kalau memang saya rasa hal itu masih bisa dimaafkan. Gitu ya. Jadi memang kemarin problem rumah tangga saya memang ada hal yang memang sudah tidak bisa saya pribadi untuk maafkan, dan mungkin memang Allah kasih saya kesabaran cuma sampai di situ saja, Kak. Jadi usia pernikahan saya kemarin cuma sampai 2 tahun 8 bulan. Termasuk Saya ini pisah. juga ya, termasuk dini ya. Lumayan sih, Kak, cuman ya begitulah, saya namanya manusia, kita nggak pernah bisa prediksi sifatnya kayak bagaimana. Waktu saya masih PDKT, masih pacaran, sifatnya kayak opa-opa sarangnya begitu. Tiba sudah kayak menikah, manja gitu ya. Tiba sudah menikah, aduh keluar semua dari unek-unek, dari yang di lapisan tanah ke paling bawah sampai yang paling atas. Kan kadang ada orang yang bilang, bertahan nih, pertahankan rumah tanggamu karena demi anakmu. Iya, oke, secara mental anak mungkin iya. Tapi di sayanya bagus sih kalau misalnya saya bertahan, si laki-laki ini berubah. Kalau tidak, sama saja saya terus ada di kesalahan yang sama, maafkan terus kesalahan yang Buang-buang sama. waktu ya. Sementara sebenarnya saya masih bisa untuk Berkembang kayak, gitu. bisa hidup sendiri, insya Allah masih bisa lakukan itu tanpa harus ada suami. Kalau misalnya keadaannya seperti itu, yang penting saya sendiri saja, Kak. Betul. Jadi kita nggak apa-apa ini bahas soal rumah tangga ya. It's okay, Kak. Kenapa Dari kamera di itu. sana, Kak? Balik sini, Kak. Ya Lihat malah. saya. Karena saya harus kirim sugesti yang baik dulu, Kak. Jadi ini kalau kita lihat Kian ini tipikal ini ya, maksudnya agresif dan dominan. Ya,
Apanya? Jadi Ya, kalau misalnya nih, keras ya Pak. misalnya Kian ini, Bahasannya Kayul, ya ampun. Kalian tahu terus dari tadi bagus sekali kan tentang malam Jumat. berarti Kian ini harusnya dapat lelaki yang sabar, gitu ya? Ada juga sih Kak. Sebenarnya kodratnya perempuan itu memang harus sabar. Iya. Tapi kan terlepas lagi perempuan dan laki-laki itu pasti punya batas yang sudah memang ditentukan sama Allah. Maksudnya saya kalau hal yang masih bisa saya maafkan ya kenapa tidak? Tapi kita percaya tidak Kian kalau misalnya jodoh itu adalah cerminnya kita? Iya, saya percaya itu 50% Kak. 50%, 5%-nya enggak. 50%-nya enggak karena Boy, jangan maksudnya- pipi boy ini. Iya, kenapa sih Boy, sini jauh-jauh? boy, kau tuh kalau sini. Jangan lihat-lihat situ, lihatnya saya. Iya. Malu-malu dia ini Kian. Kita dulu dia, buat dia supaya pede jadi laki-laki. Sini samping tuh Kak. Maksudnya, ya. Boy berdua sini Kak. Air tuh kita minum supaya kita rindu saya besok-besok. Kita minum air tuh Kak. Iya. Jadi tadi Kian ngomongnya gimana? Maksudnya jodoh itu cermin dari kita. Kalau soal itu sih Kak, saya percaya itu tapi 50%. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa jodoh itu cerminan diri kita, berarti ketika misalnya kita rusak cerminan jodoh kita itu berarti ya kita akan dapat orang rusak. Tapi mana ada sih orang yang mau jodohnya, maksudnya ibaratnya kayak saya sudah rusak, Iya. terus saya harus dapat cari jodoh yang rusak juga. Apa jadinya saya nanti ke depannya? Tambah Hancur rusak. jadinya. Iyalah, ya sebisa mungkin kita bisa mengimbangi. Maksudnya kan begini, ketika mungkin sebelum kita menikah kita rusak, bukan rusak dalam konsep apa ya, maksudnya mungkin kita bergaul bagaimana, tapi bukan dalam yang negatif sekali. Iya betul. Kan setidaknya kita cari orang yang bisa membawa kita ke hal yang positif, ke hal yang Betul. baik. Jadi kalau misalnya contoh saya ini sebelum nikah peminum atau pemabuk, tiba-tiba saya cari suami nanti yang bahkan lebih parah, bosin ya kita apa di rumah yang kita bekerja, oh ya kita beli 4 biro, kita bilang kan lucu kalau kayak begitu. Pastilah kita. Tapi Kian kita kan maunya maksudnya dapat yang baik-baik kan, cowok sama sabar kan. Ini kan sabar. Iya, Boy. ayo Kak, saya bungkus ya. Iya, karena kayaknya tadi ini Sabar. dari di jalan saya perhatikan Sabar, dia, kan? tapi dia selalu lihat dari keliling saya di spion kan. Tidak. Enggak, tadi sebenarnya itu Mau tanya apa? Saya mau Pegang ajak tanganku. ajak ngobrol tadi. Laki-laki kita ini, laki-laki kok gitu boy. Nama itu boy itu artinya laki-laki. Enggak, tadi saya mau ajak ngobrol di mobil. Oh, Cuman saya lirik-lirik di apa? Spion kan lagi sibuk dengan HP-nya. Oh, Jadi iya. takutnya saya ganggu kan. Ah, itu saya lagi save nomor tak. Tapi memang Kian selama ini kita mandiri gitu, maksudnya enggak ada kepikiran kalau misalnya ada laki-laki yang mendekati gitu. Kalau saat ini Gimana perasaannya kita lihat itu laki-laki itu, apakah mereka cuma modus saja atau gimana? Iya. Mungkin karena pikirnya saya ini kan single parent atau gimana? kalau pikiran seperti itu Kak, jujur untuk pikirkan untuk dekat sama laki-laki lagi ada beberapa yang dekat. Cuman kembali lagi untuk segampang itu kayak memutuskan oke deh saya pacaran dulu Terikat atau saya lagi. pacaran lagi atau saya menikah enggak. Untuk saat ini belum. Bahkan saya pribadi pun sebenarnya kalau misalnya ini saya bisa disuruh memilih untuk kayak yang kamu masih mau menikah, jujur kalau dari kemauan saya pribadi saya sudah tidak mau. Nggak mau ini? Iya. Alasan pertama karena Lebih menikmati. Saya takut untuk kayak dapat laki-laki yang kayak begitu lagi. Terus yang kedua, bisa tidak dia terima anak itu. Dan bisa tidak dia terima ketika misalnya, karena menurut saya Kak, kalau orang sudah menikah itu yang dinikahkan bukan cuma antara misalnya kayak saya Iya, ini sama kakak Boy. ini menikah Iya, kan. Boy. Yang Anggap, menikah itu Boy. bukan cuma dua kepala, tapi dua keluarga. Dan itu kita temukan bentuk dan macam-macam argumennya orang, sisi positif dan negatifnya orang untuk nilai kita sanggup tidak untuk terima itu. Jadi saya kalau misalnya ada laki-laki yang mendekat sama saya cuma bilang gini, saya kasih tahu statusku seperti apa, saya kasih tahu keluargaku seperti apa, saya kasih tahu bahwa saya punya anak, saya punya masa lalu seperti ini. Kalau kau siap terima, ayo dekat. Kalau enggak, mending kau pikir dulu. Iya, Karena kenapa? Maksudnya saya pikir alhamdulillah sampai di umur 27 tahun ini saya tidak pernah melibatkan terlalu jauh orang tua saya untuk
menghidupi saya dalam hal dari segi finansial dan materi. Betul. Saya enggak pernah kayak misalnya gini. Tergantung gitu kan? Iya, enggak pernah. Karena alhamdulillah saya kemarin kuliah pun juga saya alhamdulillah selesai sendiri, maksudnya tanpa ada apa ya, misalnya kayak bantuan yang ada kan biasa orang kasihan kalau yang anak-anak muda sekarang betul-betul disupport penuh dari segi materi untuk anaknya kuliah di kota, orang tuanya di kampung pontang-panting cari uang. Tapi saya enggak. Terus saya berpikir kalau misalnya memang saya masih bisa dapat uang sendiri, saya punya akal, saya punya kaki, saya punya tangan, ada hal yang bisa saya explore untuk bisa menghasilkan uang, kenapa tidak gitu. Nah, yang penting saya cuman bilang begini, kehidupan di kota itu keras Kak. Keras sekali bahkan. Saya cuma bilang kerja makan deh. Saya cuma bilang gini, yang penting saya tidak jual diri, saya tidak rugikan orang lain, saya tidak didengar kabar di kampung bahwa saya masuk kantor polisi gara-gara narkoba atau gara-gara merebut suami orang. Itu yang saya jaga. Jadi sebisa mungkin saya berusaha untuk apapun yang ada dalam diri saya ulik, saya coba untuk explore, saya coba untuk bagaimana caranya apa yang bisa menghasilkan uang di dalam kreativitas saya untuk bisa dapat uang. Luar biasa Boy ya. Berarti tipikalnya. Kakak dengar jika saya lagi bicara, saya dengar ini apa yang kita pikirkan. Saya simak. Saya coba analisa kita punya jalan pikiran tuh. Maksudnya Jalan pikiran? Maksudnya kemana? Pikiranku ini sudah menyatu sama kita Kak. Apa yang kita bilang? apa nih? Kalah mental dia, kalah mental. Kalah mental Boy, baik. Lihat saya dong Kak. Ya. Hei, tatap aku. Pokoknya saya cuman berusaha jaga itu karena keluarga saya bilang gini, terserah kamu mau bikin apa, kamu tinggal sendiri, kita sudah tidak, maksudnya mereka tidak mau terlalu jauh campur urusanku karena mereka bilang kakak-kakakku, kami kasih kepercayaan ke kamu karena kamu sudah besar, umurmu sudah bukan umur anak-anak, kamu sudah pernah menikah, kamu sudah punya anak, kamu sudah bisa bedakan mana yang baik dan buruk. Apapun yang kamu lakukan, konsekuensinya kau akan tahu sendiri, mau itu baik, mau itu buruk, kau akan tahu. Jadi besok lusa kalau kau ada masalah, imbasnya pasti ke keluarga besar, bukan cuma kamu sendiri. Itu Kak yang sampai sekarang saya sudah dari 2011 saya menetap di Kendari. Yang selalu saya pegang itu pesannya keluarga aku, pesannya kakak-kakakku. Mereka cuma bilang, jaga dirimu. Jangan pernah kami dengar kamu ada masalah di luar dengan 3 hal itu. Jangan ganggu suaminya orang, jangan jadi pelacur, dan jangan kamu masuk penjara gara-gara narkoba. Maksudnya jangan berurusan sama polisi. Tapi kalau entapun itu dalam minum hal boleh minum. Saya kalau minum alkohol minum Kak. Ngapain? Tantang kita kan? kan. Malam Jumat Kak. Malam Jumat kita tanya Boy, Saya kalau gimana? alkohol minum, Berani enggak? cuman Malam Jumat. Malam Jumat kayak ini. Belum siap. kenapa belum siap? Maksudnya masih Siap paling. apa tanggal belum gajian kah? Itu dia salah satunya. Iya, bisa panjar kah? Ada jahat nanti kita bisa gadekan toh. Siap materi, tenaga tuh. Tenaga untuk apa lagi? Tenaga untuk apa Kak? Ada jadi tisu. Ada jadi tisu Kak. Tenaga untuk apa kah? Iya tenaga lah. Sesuatunya itu apa? Dari awalnya kita datang di kota Kendari itu tahun 2011 itu gimana itu kita bisa Saya 2011 pertama datang itu kalau menetapnya itu dulu 2011 masih tinggal di rumahnya kakak di Segar. Tapi waktu itu memang saya kan selesai SMA 2013. Terus tapi memang saya sudah lumayan, karena waktu kelas 2 SMA itu saya sempat di SMA 5 Kendari. Cuman sampai semester 2, pas naik kelas 3 saya kembali ke Konot. Nah, pas saya tamat SMA 2013, saya turun ke Kendari, saya masuk kuliah itu awal 2014. Terus saya kuliah, saya sambil kerja karena kebetulan saya kuliah itu ambil kelasnya ekstensi. tapi selesai? Alhamdulillah selesai 2018 kemarin. Jadi memang dari semenjak kuliah sih Kak sudah berusaha untuk tidak merepotkan orang tua, maksudnya tidak terlalu membebani orang tua. Makanya saya bilang alhamdulillah saya bisa jual suara dari panggung ke panggung, bukan penyanyi dangdut sorry. Nyanyi apa Kian?
Lebih ke kayak ke Dance. kafe-kafe begitu. Oh gitu ya. Ya kayak di Barcode, di Kopkit gitu. Berarti lagu-lagu barat ini semua tahu ya. Iya, lebih dominan pop sama barat. Nah, berarti hebat ini. Kan selama kita menjalani itu single parent ya kan jadi status janda lah istilahnya kan. Itu menyenangkan atau gimana? Karena saya orang yang tidak pernah menjadikan satu hal yang ribet, maksudnya kalau ada sindiran-sindiran atau kata-katanya orang, saya malas pusing bodoh gitu. ya, bodoh amat lah. Iya, maksudnya gini, saya cuma berpikir, saya makan, saya tidak minta uang dari mereka, saya hidupi anakku, saya tidak pernah sepeser pun minta bantuan dari mantan suami. Alhamdulillah saya masih bisa, karena saya percaya kalau tujuan kita cari uang untuk kehidupan anak, untuk masa depan anak, insya Allah pasti Allah akan ada saja rezeki yang dikasih. Betul. Gitu. Jadi saya tidak pernah, dan memang saya orang yang jarang pulang di kampung karena biasanya kan kalau yang nyinyir begitu tuh kan di kampung. Nah, saya jarang pulang di kampung memang. Saya lebih memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu di kota karena memang pekerjaan saya juga di sini. Kecuali mungkin lebaran kan baru balik. Ya, saya kadang pulang sekali sebulan. Kalau mamaku biasa panggil pulang, saya pulang. Tapi kalau bilang kayak mungkin setiap saat begitu lebih dominan di kampung, enggak sih. Jadi kalau misalnya ada sih beberapa kemarin yang kayak tanya kenapa pisah, kenapa cerai, kasihan anakku masih kecil. Iya saya tahu, tapi pertanyaannya kalian tahu tidak apa yang saya alami? Iya, apa masalahnya gitu kan? Iya. Kalian rasa tidak apa yang saya alami selama 2 tahun lebih ini? Tetapi mungkinkah itu ada orang ketiga di sana? Alhamdulillah tidak. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. MBA Apa MBA? MBA itu punya titel. MBA. Siapa MBA? MBA Balaki. Balaki. Tapi kalau misalnya kita punya mantan dia nonton ini ya dia bilang oh kurang ajar tuh. Nah, Pak, saya kan memang bicara Memang fakta, kenyataan, Pak. ya. Maksudnya saya bicarakan ya mungkin itu bisa dibilang aib, tapi saya tujuannya saya bukan mau umbar aib sih, lebih kayak kasih tahu pengalaman hidup Iya, saja lah. Maksudnya untuk perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang kalau baru mau menikah, lihat-lihat baik-baik kesentuh laki-laki. Karena apa ya, kita nggak pernah bisa prediksi pada saat kita pacaran sifatnya kayak begini, tiba-tiba pas sudah menikah sudah kayak asyuh. Tapi kan nggak semua begitu juga. Iya kak, saya nggak bilang loh kak kalau Jadi semua kalau saya tuh sama istri saya, maksudnya dari saya sudah pacaran. punya istri. Ya. Ayo. Jadi maksudnya begini Kian, maksudnya saya tuh kalau sama istri dari awal saya pacaran, sifatku ya memang sudah begitu. Memang ya mungkin agak kalau misalnya kita marah ya marah, atau sampai sekarang ya kayak gitu juga. Jadi kita nggak simpan kita punya keburukan gitu. Sebenarnya iya, maksudnya kalau sudah menikah itu kan pasti sifat aslinya keluar. Iya, betul. Cuman saya memang komit dari awal sama mantan suami itu kalau pada saat kita mau menikah, saya cuma bilang begini, apapun itu kondisimu dan bagaimanapun kamu di masa lalu saya terima. Asal jangan main perempuan, jangan narkoba, dan jangan main pukul. Itu aja. Minum pun mabuk silakan, kalau memang masih wajar kalau habis minum kau pulang tidur, it's okay, nggak apa-apa. Malah enak kan kalau habis mabuk pulang Mabuk tidur. ya, enak ketanya. Ini dicari nih kayak Kian. Sekarang kan ada hukumnya itu Apa hukumnya? kalau marah suami kan pulang mabuk kan. Lihat dia. Marah suami kalau pulang mabuk kan Lihat dulu dia dikena pasal itu. Bullshit itu kayak gitu. Nggak. Iya toh? Iya, ya itu kan bagi sebagian itu kan cuma bagi sebagian oknum. Ya kali kalau misalnya kau pulang habis mabuk kemudian main pukul sama diam-diamkan kau. Tapi itu kan kemarin ada berita viral, maksudnya ini istrinya dia marah suaminya suka mabuk tapi istrinya ditangkap. Itu gimana ceritanya itu itu? perbuatan beberapa oknum yang Iya. Ini saya. Iya. mana? Kamu ikut kemana? Ke KUA ya? Ikut ngekos di sini. Tidak ada nih kontrakannya. Ada kontrakannya boy, kau yang harus ikut dia di kontrakan gitu. Tapi jujur Kian ya, kita ini lebih suka laki-laki yang good boy atau bad boy gitu. Gimana? Kalau ditanya lebih suka good boy sama bad boy, pasti lebih suka good boy lah. Good boy. Tidak semua good boy itu good dan tidak semua bad boy itu bad. Tapi dalam konsep apa dulu, kalau good boy-nya juga cuman kayak numpang nama jadi good boy terus nyatanya Di belakang dia juga sifatnya begitu, kayak main juga tuh. bangsat. Ngapain? Tapi kan kenyataannya itu banyak orang itu kan Yul banyak orang itu laki-laki
yang di istilahnya yang ditampilkan itu baik, tetapi di belakang juga ada main gitu. Tapi kan gini Kak, sebenarnya namanya laki-laki dan perempuan ketika baru kenal pasti akan memperlihatkan sifat baiknya dulu. Nah, ada orang yang ketika baru kenal, gue anjing nih bro, terus nggak ada begitu. Nggak ada ya. Pasti akan yang kalem-kalemnya Baik-baiknya dulu, pasti jaim-jaim dulu. Tapi kan seiring waktu lambat launnya pasti akan ketahuan dengan sendirinya. Ji. Nah, itulah gunanya kita lebih bisa untuk menyaring, oh ini orang betul-betul tidak. Maksudnya kan beda juga itu Kak, kalau laki-laki memang benar-benar kayak, maksudnya bisa ibaratnya kayak bisa terima perempuan itu benar-benar dengan ketulusannya dia. Asik, aduh putus sekali ya kita ya. Tapi kalau memang kita pilih good boy, ya boy ini good boy. Iya ya. Dia boy. Jadi gini Kian, maksudnya sekarang karirnya kita sudah baik sekali ya, kalau kita lihat sudah menjadi amin, ya kayak Allah. dibilang tangan kanan sebuah kantor perusahaan tambang kan. Cuman sorry Kak, saya potong Kak Erwin. Saya itu tidak pernah mempublish tentang saya sebenarnya, maksudnya kehidupan pribadi saya itu seperti apa, saya tidak pernah publish. Ini cuma kita publish di sini ya, berarti Iya. ini eksklusif ini. Dan maksudnya begini, ada kan kadang orang-orang terutama di media sosial nih Kak, karena saya lumayan aktif juga memang di media sosial. Ada beberapa orang yang kayak, misalnya contoh baru kenal, baru add di Facebook, terus bertanya sama saya, Kian kerja apa? Saya tidak pernah bilang, oh saya kerja di kantor ini, bla bla bla, tidak pernah. Saya cuma bilang saya ada kegiatan. Saya cuma bilang gitu. Saya ada kegiatan, terus tanya, kegiatan apa? Menghasilkan atau enggak? Saya bilang, insya Allah kalau menghasilkan dan tidaknya itu bukan urusan kamu. Iya betul. Yang penting saya ada kerjaan dan saya tidak pernah memang publish. Kadang orang cuma kayak lihat, ih mungkin ini orang hobinya jalan-jalan atau tiba-tiba upload cuma foto yang lagi senang-senang. Karena prinsip saya tuh begini Kak, hal-hal yang memang layak untuk saya sharing ke orang, saya bagikan. Apalagi kalau itu hal positif. Tapi kalau misalnya kayak privasi saya, percintaan, kehidupan keluarga, sampai pekerjaan, ya biarlah saya yang tahu. Oh juga selama ini saya tidak pernah, alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan jangan pernah ke depannya, saya tidak pernah saya dapat masalah kayak, oh tiba-tiba didengar Kiandra ini ada bermasalah di kantor polisi gara-gara bla bla bla. Tidak pernah sih, itu yang saya jaga. Jadi orang tuh setahunya saya tidak kerja, saya tidak ada maksudnya pokoknya saya mungkin cuma tinggal di Kendari itu ada orang bilang apa sih kayak peliharaan om-om kayak begitu. Tapi ya sudah lah, maksudnya tidak perlu saya harus beberkan satu persatu itu orang-orang mulut yang tentang seperti saya. itu ya dicuekin aja lah, gimana ya? Tidak perlu harus saya beberkan ke orang-orang tentang ini loh saya punya pekerjaan, alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah tuh dengar, maksudnya ada orang yang mau pergi cerita saya, oh itu Kiandra bekerja di sana tuh bla bla, tidak pernah. Tapi yang saya pengen tahu, ini Kian ini sama Ayul ini ada sesuatu yang disembunyikan atau gimana? Gimana boy? Apa tuh Kak? Kak ada Kak? Iya, ada kayak spesial gitu sampai kayak Ada dong, masa nggak chemistry-nya ada? tuh dapat banget gitu. Apa ya? Kak kita kemarin pertama kenal di mana? Di Claro ya, asik. Asik. Pulang dia aja. Kak ajak saya kemarin makan. Pucat. Ya pucat. Kemarin Ya, pucat. kayaknya kita kenal pertama saya kenal Kak Ayul pertama itu waktu dia ajak apa lagi Kak? Komunitas itu. Bukan. No. Bukannya waktu Pucat dia boy. Hah? Yang sambil hutan horor. Oh iya ya. Oh iya sih. Iya. Pertama. Oh iya betul. Iya, situ. Ini Kak Ayul ingat sekali. Masa sih? Ini padahal tadi saya cuma pancing loh, ingat sekali ya. Kayaknya ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan ini. Jadi saya kenal beliau ini dari itu pertama dia ajak untuk experience yang horor-horor pada saat itu tahun berapa itu kayak 2016 kalau nggak salah ya. Nah, pertama di situ terus berlanjut makin dekat asik. Terus diajaklah saya kemarin casting itu film apa sih Kak, bekas rumah sakit ya. Nah, terus abis itu berlanjut terus sempat saya pertama waktu saya diajak jalan sama Kayul itu jujur saya bangga. Karena kenapa? Begitu saya tahu kalau beliau ini adalah salah satu pemerannya film Molulo pada saat itu. Molulo Nah, 1. saya kan waktu Kayul ingat waktu kita ke Citraland di Spazia. Saya itu sebelum saya nak kasih kita tuh baru Ya. saya kan bilang sama temanku,
saya ada janjian sama temanku, tapi saya bilang saya nggak bisa karena saya mau jalan sama pemerannya Molulo. film Molulo. Bangga lah saya kan, ya kan. Habis itu saya foto lah. Kayul nggak tahu ini, saya kan datang, bisanya siapa yang mana? Saya bilang ada lah pokoknya, nanti kalau kamu mau tahu yang mana orangnya, kau foto saya, kau nonton saya nanti filmnya. Jadi saya foto memang ini orangnya. Jadi temanku itu pada saat yang Molulo udah pergi nonton. Terus saya bilang yang mana yang kau ketemu orangnya. Saya kirimkan lah foto yang waktu kita pergi kayul di Citralin itu. Oh iya ada di sini. Nah, percaya kan? Iya. Oh iya oke. Jadi kayak satu kebanggaan lah bisa Iya, ketemu sama beliau karena maksudnya Dia kan legend juga kan, legend Kota Kendari nih. Legend. tapi saya senangnya dari Kayul itu Enggak, belum tutup bentar, telinga Kian. dulu. Oh belum. Bentar, tadi kan Kian tadi bilang awalnya saya kenal beliau, saya bangga. Ya itu awalnya bangga. Harus diselesaikan ini sekarang kenapa enggak bangga ya? Enggak, bukan. Enggak, tadi saya Kan- bilang itu. kan itu baru first time Awalnya, ketemu, iya. first time. Kalau sekarang mah sudah makin Tarik nafas ya waktu. sudah makin dalam, makin sempit, makin menggeliat. Semakin terasa ya. Ya, tapi kan semakin kita kenal semakin kita jengkel toh. maksudnya Semakin kita kenal semakin menjengkelkan. enggak sih, alhamdulillah sejauh ini Oh, saya entah. karena rasanya beda kan dari yang lain. Ada rasa yang ada rasa yang tidak bisa dilupakan ya. Nah, rasa yang tidak bisa dilupakan dari Kayul itu karena saya harus akui. Kayul tutup telinga dulu supaya jangan dengar. Saya harus akui kalau beliau ini humble Humble, ya? orangnya. Maksudnya kan ada orang yang biasa belum apa-apa sudah kayak sosok gitu. Iya, Apalagi kalau sudah muncul di TV. Jangan di TV, di YouTube saja sudah muncul. Siapa ke kau? Wah, ada kayak begitu ya? Ada Kak, dan saya temannya Kayul. Ya. Ada kemarin. Kita sebut saja, Nggak usah sebut saya namanya Mawar. Saya bunga. Aduh, HP ku bunyi anjir. Ada apa sih? Lanjut. Oke. Jadi kayak gitu gimana tuh kalau ada yang baru masuk di YouTube sedikit langsung sombong. Ada, Sombongnya kayak kemarin. gimana tuh? Maksudnya kayak, jangan foto aja. Ih anjir, kayak apa sih? Ada kemarin saya dapat begitu. Saya ketemu di salah satu tempat makan. Tapi ini saya kenal dari teman. Nah, itu kan handphone saya kasih begini. Dia kira saya Iya. lagi foto. Saya bilang, ih. Terus dalam hatiku dia bilang, Kenapa Mina? kayak apa sih? Maksudnya mau sampai foto-foto begitu kayak enggak penting juga lah. Tapi pada akhirnya ndak foto. Enggak, memang saya enggak foto Kak. Saya cuma kasih begini handphoneku. Tapi dia bilang, anu mbak jangan foto nah. Terus dia bilang gini, hah? Foto apa? Saya kasih lihat kamera. Ini saya lagi WA. Terus bilang, Kepedean sorry, itu sorry. namanya, kepedean. Iya, terus bilang, sorry. Ih, terus saya bilang, ih anjir kayak apa saja. Baru juga muncul di YouTube cuman 5 detik sudah kayak songong anjir ya Allah. Ih, iya Pak. Robert, Oke. boy ini sudah ngoton baru ini. Kau masih jomblo? Oh jomblo. Kau lemah. Siapa tahu kita mau keep saya nanti pas malam tahun baru. Iya. 25 jetong. Baik, tahun baru kau masih jomblo. Waduh. Lihat dulu kondisiku. Ada nih bos. Masya Allah. Bosnya masih sih. Pokoknya langsung saja kau nikahi. Begitulah jalan cerita saya. Tapi begini, kita kembali lagi ke pergaulan kan. Sekarang kan kita ini kan kita hobi nyanyi gitu-gitu. Kalau usia yang seperti sekarang ini, kalau masih ada yang panggil ke bar-bar gitu, masih mau menyanyi gitu. Tergantung saya lihat sikonnya dulu Kak. Kalau misalnya memang masih memungkinkan, karena vokal saya sudah beda dengan sebelum pasca saya lahiran. Dulu mungkin ibaratnya suara saya masih bisa sampai 5 oktav, 6 oktav. Kalau sekarang sudah Wih, gitu ya? setengah mati. Iya. Berarti sudah 5 6 oktav ya? Nggak, mesti itu ibaratnya Kak. Nggak tahu sih, saya belum pernah cek sampai berapa oktav suara saya. Tapi maksudnya memang sudah beda. Sebelum saya lahiran dan setelah saya lahiran sudah beda. Sudah ada perbedaan lengkingan-lengkingan dan suara-suara merdu itu sudah Tapi lambat iya laun betul hilang. Kian. Jadi, tapi Kian ini ada pengalaman terburuk nggak pada saat kita mabuk atau apa gitu? Alhamdulillah sih kalau soal yang kayak begitu-begitu enggak Bener pernah sih, dan Kak. sampai ketemu pada laki-laki modus gitu kan? kalau pada saat nyanyi terus ada yang rese banyak. Banyak ya? Tapi kan pasti kita sudah di handle, sudah dijaga sama security. Berarti Kian ini orangnya sudah dia baca situasi. Iya, Iya. memang harus Kak. Rata-rata kalau apalagi kalau misalnya yang biasa menyanyi di
bar-bar besar pasti sudah Isinya bisa begitu semua lah. membaca kondisi dan situasi. Kalau sudah di depan sudah mulai nyawer terus agak rese, udah agak mundur-mundur sedikit, jangan terbawa suasana. Tapi Bukan kan, begitu, tapi kan enak tuh kalau ada yang nyanyi terus dikasih masuk 100.000, 100.000. Iya, tapi kalau dikasih maksudnya juga baru kayak kenapa kak? Kan gini, belum lebaran ini kak, belum lebaran. Bisa Dia, nih, Kak. dia lagi pusing ini kasihan mau tahun baru, masih jomblo. Apa ini bos? Masalahnya tuh boy, nggak lama milih kos setengah abad. Oh, mau setengah abad ya Allah 50. Sudah 35. Masya Allah. Betah ya? Betah ya? Oh 25. Mas 25? Kayaknya udah sesuai deh. Enggak. Kayaknya udah sesuai sumpah. Dia ini berondong. Oh Masya Allah. Bro. Berondong. Rendang tua ini. Senggol dong. Katanya jadi suka cerita sama saya, kalau saya tuh bos saya bola muntahnya saya tanya. Apa gitu sih bola muntah boy? Jelaskan dulu. Bola muntah maksudnya. Bola yang keluar dari lapangan. Enggak, yang keluar dari permainan itu loh. Iya cocok nih. Iya. Yang keluar dari lapangan. Yang keluar dari lapangan. Heeh. Kita sisa-sisanya. Apa sih di sana? Itu faktor usia itu faktor usia. Boy, Yul. Faktor umur Yul ini sakit akhirnya kasihan. Ini pesan-pesan buat, bukan pesan sih, lebih kayak motivasi buat perempuan-perempuan di luar sana yang mau lagi ada rencana buat menikah. Nggak apa-apa nih, kurang pacaran bertahun-tahun untuk kenali pasangan kalian lebih jauh. Ketimbang setidaknya kalau misalnya pada saat menikah dan sifat aslinya sudah ada gambaran waktu Wataknya. pacaran seperti apa. Dan kalau misalnya mau menikah betul-betul prepare mental, batin, perasaan, fisik itu Kemapanan betul-betul juga harus ekonomi gitu ya, ya. betul-betul harus di prepare sebaik mungkin, karena itu lagi saya bilang kembali lagi, kalau kita tidak siap mental ketika kita menikah, yang menikah itu bukan cuma antara suami dan istri, tapi benar-benar kita Keluarga. harus menyatukan dua keluarga yang basically itu pasti punya pendapat dan persepsi masing-masing itu beda. Jadi benar-benar harus kuat mental, harus betul-betul sudah bisa ada gambaran akan seperti apa nanti rumah tangga ke depannya. Nggak apa-apa sih pacaran lama-lama untuk tahu pasangan kamu itu benar-benar seperti apa perasaannya dan wataknya ke kamu, atau sifat aslinya itu akan seperti apa. Setidaknya kalau pada saat menikah sudah ada gambaran gitu. Betul, betul. Terus pesan buat motivasi buat single mom, jangan pernah jadikan anak itu sebagai tameng untuk minta belas kasihan dari mantan suami. Itu yang saya rasakan sendiri. Karena kenapa? Ketika kita benar-benar yakin bahwa misalnya kayak saya sekarang, anak saya sama saya kak, saya cuman minta sama Allah, kalau misalnya memang rezeki saya jauh, tolong dekatkan saya karena ada anak saya yang saya harus hidupi. Kalau misalnya rezeki saya mungkin susah saya dapat, tolong dengar doanya orang tua saya. Itu Ji. Jadi buat para single mom di luaran sana, jangan pernah patah semangat, jangan pernah berpikir negatif tentang status kita. Kalau misalnya kita bisa tunjukkan ke orang bahwa kita bisa mandiri, itu akan jadi nilai plus buat orang-orang di luaran sana yang menjudge bahwa janda itu tidak baik atau ada sisi negatifnya. Karena kebanyakan sih, apalagi mungkin perempuan-perempuan yang sudah bersuami, selalunya kayak menanggapi bahwa janda itu identik dengan pelakor. Tapi menurut saya, janda yang berkualitas itu adalah janda yang bisa membawa dirinya untuk terlihat positif dan Lebih bisa, lejang gitu. iya, maksudnya bisa mandiri
dengan kehidupan dia sendiri. Maksudnya ketika dia punya anak, dia bisa hidupi anak, dia tidak bergantung sama orang. Apalagi misalnya contoh kayak misalnya ada beberapa di luar sana yang menjadikan anaknya tameng untuk bisa dapat uang dari mantan suami. Janganlah, itu aja kayaknya. Panjang atau tahan lama? Tahan lama. Tahan lama, wah. Alasan Kenapa tahan lama? Ngapain panjang kalau tolol? Jadi berarti Kian lebih senang yang ini ya, yang tahan lama ya? Iya, dalam apa dulu Kak? Konsep apa dulu? Pokoknya tahan dalam segala situasi. Iya. Terima kasih banyak Kian sudah mau luangkan waktu. Siap. Terima kasih juga. Datang kan kita undang. Terima kasih juga buat Beb Beb. Unboxing. Apa sih Kak? Cucu minum? BP. Oh BP. Thank you karena sudah ajak saya untuk sharing-sharing. Pokoknya pesanku apa ya? Tetap semangat lah. Semangat ya. Salam buat ini boy juga. Gimana buat boy sudah ya? Salam apa? Salam cinta? Salam kasih sayang? Dari tadi udah mati kutu pasti. Kenapa yang lain? Oke.